Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, para asyaikh, tokoh masyarakat, wabil khusus takmir masjid, para jamaah subuh yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita alhamdulillah diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir ikut berjamaah sholat subuh, dan alhamdulillah kalau kita masih menyempatkan diri untuk sama-sama belajar memperdalam agama kita demi bekal kita nanti di alam akhirat. Rahmat salam dan baraka diaturkan kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah menanamkan kepada kita agar kehidupan kita seimbang. Di mana maksudnya seimbang? Kita hidup itu bukan di dunia saja. Setelah hidup di dunia ini, kita juga akan hidup di alam kubur dan alam akhirat. Dan kita juga diingatkan kembali bahwa kita juga pernah hidup di alam arham, alam kandungan. Meskipun kita pernah hidup di alam itu, kita kadang-kadang lupa bahwa kita juga pernah hidup di sini. Lupa kita kepada jasa orang tua, susah payah merawat kita, susah payah membawa kita kemana-mana. Ini jasa orang tua, jasa yang perlu dikenang oleh kita. Apa balasan kita? Allah membuat sesuatu itu pasti seimbang. Ada baik, ada jelek. Ada malam, ada siang. Begitu pula kita taat. Atiullah wa atiur Rasul. Apabila kamu taat kepada Allah, hendaklah disempurnakan doa kamu taat kepada Rasul. Sama dengan kita. Aqimus shalah wa atiuz zakat. Apabila kita sudah baik sholat kita, maka sempurnakanlah kita dengan membayar zakat. Puasa kita baik, tapi tanpa kita membayar zakat kita akan tergantung pahala kita, puasa kita. Ini seimbang. Apabila kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, hendaklah kita juga harus bersyukur kepada kedua orang tua. Karena kasih sayang Allah juga diberikan kepada kasih sayang orang tua. Bayangkan Bapak, ibu kita kadang-kadang beli ayam sedikit, diberikan dagingnya kepada anak-anaknya. Dia hanya tolak ini kenapa? Karena sayang. Dia kadang-kadang ingin sesuatu, tapi diberikan dulu kepada anaknya, karena dia anaknya baik. Pernahkah kita membayangkan untuk membalas kedua orang tua? Inilah yang ditanamkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kami ucapkan terima kasih kepada takmir yang telah memberi waktu kami untuk sama-sama belajar menggali agama, dan juga terima kasih kepada para jamaah yang telah sabar. Mudah-mudahan kita mendapatkan fadilah dari bulan Ramadan. Allahumma bahwa zakat itu diperintahkan
Itu 2 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Tapi menabi zakat itu 2 tahun setelah Kanjeng Nabi kaito hijrah ke Madinah. Akhirul sholat wa zakat. Kalau yang kita ambil apa fadilahnya? Apa faedahnya? Kita dianjurkan untuk membayar zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ambillah, tak yakin dari orang-orang muslim, khud min amwalihim, dari orang-orang muslim, tanya lagi zakat. Khud min amwalihim shadaqatan, ambillah harta-harta orang muslim itu, orang mukmin itu untuk sedekah. Apa tujuannya? Tutohiru itu biar hartanya itu bersih. Tadi sudah dibayangkan Allah Subhanahu wa taala ada besian beda, ada laki beda. Di sini juga begitu. Ini sudah hukum Allah. Panjenengan ada ikan bandeng atau ikan gurame. Nah, pada dipunten karena itu sudah hukum Allah. Dagingnya yang dimakan, tapi apa jenis? Tulangnya, duri makan itu. Memang dagingnya membawa kelezatan kita, kesegaran kita, muntolake sami. Oh, itu bakar. Nah kan tidak, ini sudah hukum Allah untuk membersihkan harta kita. Tutohiru. Di mana sih manfaatnya bersih itu? Harta yang bersih apabila digunakan untuk biaya belajar anaknya, makin lama makin pandai anaknya. Tingkah lakunya makin lama makin baik. Apabila diberikan untuk modal anaknya, usahanya makin lama makin bagus. Apabila diberikan kepada keluarganya, anaknya sehat-sehat, pandang sholat, pandang ikut kegiatan-kegiatan yang positif. Ini yang dimaksud harta untuk hidup. Allah beri kambing kepada kita, boleh dimakan dagingnya, tapi kotorannya jangan dimakan. Mau dimakan bukan sakit. Ini sudah itu tutup itu. Jangan kamu bayangkan makin banyak hartanya makin punten. Kalau tidak berkah, kalau tidak bagus, anaknya jemur. Di sana masalah, di sini masalah. Kadang-kadang dengan pergaulan tidak baik, akhirnya melawan kepada kedua orang tuanya. Nah ini kenapa? Karena harta yang tidak kita bersihkan. Makanya sedikit-sedikit kita itu sedekah. Apa? Biar kita ingat. Mulai manajernya, ya sedikit-sedikit. Akhirnya dikumpulkan dalam 1 tahun orang sedikit. Kepada siapakah? Mungkin fakir miskin. Kalau sekarang mungkin yatim piatu lain. Sudah itu sedikit-sedikit. Mungkin boleh sarang barangnya lagi, sarung lagi macam-macam sama anak yatim, tapi yang diberikan untuk keluarga kan lebih banyak. Sedangkan itulah yang akan dikenang oleh anak yatim, dan itulah yang akan berdoa anak yatim untuk keberkahan. Khud min amwalihim tutahhiruhum wa tuzakkihim, dan harta yang kita sedekahkan itu akan membersihkan diri. Kalau tadi harta kita menagih kebaik
seperti kita apabila kita melihat anak kita seperti kita melihat bulan purnama. Makin malam makin sejuk. Tapi kalau harta kita tidak bersih diberikan kepada anak, benih benteng, seperti kita melihat matahari, tambah siang tambah siang, terus karena tingkah lakunya, terus karena pergaulannya, terus karena macam-macam. Alhamdulillah, alhamdulillah kita masih diberi peringatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi peringatan melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah hikmah dari kita membayar zakat. Wa tuzakihim, dan juga untuk membersihkan diri. Kita mungkin makan tiap hari tambah sehat. Kenapa? Karena harta kita sudah bersih. Ini hukum Allah. Kadang-kadang beberapa orang itu meninggal rewang. Beberapa orang apa ngomongin misalkan, Nabi lempar ke masuk rumah sakit mati. Nah kan gitu kadang-kadang. Kenapa mati? Nah kan itu apa staples masuk berarti diuntal mati. Nah ini kenapa? Staplesnya itu yang dibikin kita ini. Tapi kalau kita sedikit-sedikit staplesnya daun akhirnya hanya lemparnya saja dimakan, menyehatkan kita. Mungkin tambah umurnya, tambah sadar kita bahwa kita akan mendekati ajal. Jamaahnya tambah bagus, ngajinya tambah bagus. Apa? Untuk bekal kita. Kalau orang lain biarin, mereka tidak percaya di alam akhirat. Mereka tidak percaya bahwa suatu saat kita akan masuk liang. Tapi kalau kita sudah diingatkan, atau tembok ada, atau sudah ada makam, suatu saat saya juga akan masuk. Pernahkah kita membayangkan? Pernahkah kita sudah mendidik anak kita? Lunakin kocok. Akan begitu. Bahwa hidup itu ada 3. Kalau masih muda, berilah pandangan hidup. Kalau sudah dewasa, berilah pegangan hidup. Tapi kalau sudah purna seperti kita, berilah kita kenangan hidup kepada keluarga kita. Pernahkah kita membayangkan apa kenangan hidup kita? Apabila kita sudah meninggal, nah apa sentinya buat kenangan anak-anak cucu kita? Ini mungkin amal baik kita, jamaah kita selalu istiqomah diikuti oleh anak-anak. Karena hartanya baik, dibuat usaha anak kita makin berkembang. Ini adalah kenangan hidup Bapak. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, perumpamaan orang-orang beriman yunfiquna sebelum nginfakatin hartanya, yunfiquna amwalahum sebelum nginfakatin sebelum sedekah fi sabilillah, untuk kemuliaan agama Allah. Kama salih habba, harta yang kita sedekahkan itu seperti biji padi. Kama salih habba ambadat sab'asanabila, biji padi itu apabila ditanam terus nyeluk, terus jadi pohon, dia itu akan tumbuh 7 tangkai. Satu sudah tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'ata habba,
tiap-tiap tangkai itu akan tumbuh 100 biji lagi. Satu akan tumbuh 700. Ini kalau harta kita sedekahkan. Contoh, kalau harta kita bersih, diberikan kepada anak-anak kita makin pandai, makin baik. Andaikan sudah lulus, dia sudah kerja dengan pekerjaan yang lebih baik lagi, lebih sukses lagi. Apabila diberikan kepada anak untuk modal usaha, usahanya anak makin lama makin berkembang. Usaha kita makin lama makin berkembang. Kenapa? Karena harta kita sudah bersih. Pernahkah kita bayar? Apabila kita makan, makin menyehatkan kita. Makin kita paten sholatnya, paten ngajinya, paten tadarusnya, paten tarawihnya. Tapi kalau harta kita lupa, tidak digunakan untuk membayar zakat, untuk sedekah, mungkin kita mati setelah akan rawang asam urat. Belajar naruh terawih, tak ikut terawih. Belajar naruh darusan, jadi tengah sakit kok, mari mangan rawon, mari mangan santi. Bukan jen sehat, bukan jen terawih jen mapan, tapi jen sakit. Doai dengan masalah tadi yang menggunakan amwal fi sabilillah kama sayham habatin ambalat sab'asana bila fi kulli subulatin minha. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah akan melipat gandakan lagi, bukan 700 lagi, lebih banyak. Wallahu wasi'un alim. Allah Maha luas kebijaksanaan, makin luas. Allah Maha luas memberikan keberkahan kepada kita, keberkahan kepada anak cucu kita, keberkahan kepada lingkungan kita. Inilah apabila kita itu harta yang kita makan, harta yang diberikan kepada keluarga adalah harta-harta yang sudah dikeluarkan sedekah. Akhirnya hartanya bersih, makanan yang kita makan bersih, dan juga di dalamnya ada hikmah. Andaikan bulu sarang macam dengan gurami, jadi sedekah, tapi tolongnya sudah ibu. Kita makan sate, memang nyaman sate, tapi kotorannya sudah akhirnya makin sehat. Itulah kelebihan apabila harta kita diberikan sebagiannya untuk kepentingan agama, untuk kepentingan lingkungan, untuk kepentingan orang lain. Bukannya kalah tinggi berkancing Nabi, tapi diberikan kepada fuqara wal masakin, yatim piatu. Yang ketiga, hikmah daripada zakat. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, iman pun yakin di alam goib pasti kita dibalas. Kalau mungkin kita umroh, kita haji, kita sholat dan lain sebagainya, besok di alam akhirat. Tapi ibadah sedekah ini manfaatnya sudah bisa dilihat ketika kita bangun dari kubur. Apa dahulunya orang-orang sing dikubur di dalam kubur ketika bangun kan seperti orang mimpi, seperti orang tidur, cuma alamnya sudah laula akhirtani, andaikan ada waktu sedikit saja, ila ajalin qarib, ada waktu sedikit saya itu tidak meninggal terburu-buru, laula
ahli ila ajalin qarib fa asaddaqu minas salih, dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Untung banget kalau kalimat dengan sebagai anak masih ingat kepada orang tua, bersedekah, memberi makan kepada keluarga kita, memberi makan kepada tetangga kita, untuk pahalanya, hadiahnya untuk orang tua yang telah meninggal. Itulah yang akan dirasakan oleh anak. Untung banget. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajrun inda rabbihim, maka bagi mereka mendapatkan pahala. Yang kedua, selain kita mendapat pahala, opposite faedah kita itu bersedekah, wala khaufun alaihim, orang gelisah, orang lupa menghadapi dunia ini. Mereka yang sudah sholat, beramal soleh, sudah memberikan zakat, dia tidak ada rasa khawatir, hatinya tenang. Orang lain lupa mundur banyak, tapi akhirnya tambah banyak juga. Kan begitu kan? Kupu mungkin semuanya ada, anaknya lingkungannya tidak bagus, kupu menghadapi dunia ini. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, karena sudah tenang mereka tidak akan susah. Di harta dibuat modal anaknya tambah berkembang, dibuat usaha sendiri tambah berkembang, untuk didikan anaknya tambah baik. Buat apa susah-susah? Kan begitu. Inilah manfaat dari harta yang kita sedekahkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang ahli sedekah, sehingga manfaatnya bisa dirasakan kita di dunia dan juga di akhirat. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbana Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa